Kampung asal perlahan sunyi karena ditinggalkan penghuninya lantaran dorongan mendekat pada sumber kehidupan. Namun, kehidupan laksana roda berputar. Keberadaan kampung adat Bungkupua mulai ramai kunjungan, menjadikan kawasan perbukitan ini pusat ritual adat dan tradisi leluhur, dengan tujuan mengungkap yang belum terkuak dan memahami makna di balik yang belum tergali. Tanah di hamparan perbukitan ini menyimpan banyak cerita. Kisah tentang kehidupan leluhur suku Dayak Bidayuh di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Malaysia. Dahulu, warga suku Dayak mencari penghidupan dengan menelusuri hutan belantara dan membuka lahan dengan cara ladang berpindah. Tanah yang subur di atas perbukitan ini dijadikan sebagai salah satu lahan untuk bercocok tanam. Ratusan tahun silam, beberapa orang dari leluhur suku Dayak Bidayuh akhirnya menetap di sekitar hamparan hijau perbukitan ini. Mereka membangun rumah sebagai tempat tinggal sambil bercocok tanam. Kehidupan terus berkembang hingga tempat ini menjadi perkampungan. Kampung Bungkupua atau Bung Babang. Mereka berkembang secara turun-temurun hingga jumlahnya mencapai puluhan kepala keluarga. Di sini, warga suku Dayak Bidayuh hidup berdampingan dengan alam dan membangun peradaban. Karena ini puncak dari bukit, makanya dibilang bung. Bung itu puncak, kupua itu kampung. Berarti kampung di atas puncak bukit, itu artinya. Awal mula itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Jepang datang malah. Masih dijajah Belanda kita waktu itu. Nah, jadi orang tua kami sudah naik ke sini, pindah dan menetap di sini. Nah, kalau asal muasal orang tua kami tadi saya sudah jelaskan bahwa dulu mereka dari Bung Jagoy. Bung Jagoy itu berada di sekarang itu di distrik Bau, Sarawak, Malaysia. Nah, cuman sekarang kan karena sudah dipisahkan oleh negara, jadi kita yang budaya sama tadi itu akhirnya terpisah. Bidayuh sana tuh mereka masuk bagian Malaysia, yang keluarga kami di sana. Dan sebagian lagi yang masuk ke sini, kami ini ada 5 kampung sekarang. Kalau dulu 1 aja. Semuanya turun ke bawah tuh, buat rumah di bawah ya. Karena di sini airnya jauh. Di situ ada air pancur sampai lebih setengah jam turunnya. Saya lahirnya di sini, saya dulu lahirnya. Itu tahun anak itu apa? 48. Ini 82 waktu jalan ada. Turun ke bawah. Nah, satu persatu siapa yang adanya buat rumahnya, nah, baru pindah dari sini. Namun, seiring waktu, warga suku Dayak Bidayuh di kampung Bungkupua atau Bung Babang berangsur-angsur meninggalkan perkampungan di bukit. Tantangan hidup, akses yang sulit, serta kebutuhan akan lahan pertanian membuat mereka mencari tempat tinggal baru di bawah perbukitan. Mereka membangun desa baru yang lebih dekat dengan sumber kehidupan, yang sekarang bernama Desa Jagoy di Kecamatan Jagoy Babang, Kalimantan Barat.
Meskipun leluhur mereka telah meninggalkan kampung Bungkupua, keturunan suku Dayak Bidayuh di Desa Jagoy masih tetap menjaga tanah leluhur mereka. Di perbukitan kampung Bungkupua menjadi tempat yang sakral. Di kampung Bungkupua berdiri rumah adat yang menjadi pusat kehidupan. Bangunan rumah adat ini memang bukan bangunan asli peninggalan leluhur mereka, sebab bangunan yang lama telah lapuk ditelan waktu. Dahulu, rumah adat menjadi tempat berkumpul para tetua adat untuk melakukan musyawarah membahas persoalan yang penting terkait adat. Kalau bangunan ini secara arsitektur dikenal dengan nama Baluk. Tetapi ada nama khusus untuk masyarakat di sini disebut Boli Pangah Bipokat. Namanya berarti rumah besar tempat bermufakat. Karena dulu ketika bangunnya kita bermufakat dulu secara gotong royong. Baluk itu adalah tempat khusus untuk orang-orang tua, tetua adat berkumpul. Jadi di sini tempat mereka berkumpul nih. Mengapa arsitekturnya harus tinggi? Karena biar ketika mereka bermusyawarah di dalamnya tidak didengar oleh anak-anak. Kalau dulu baluk ini tidak boleh dinaiki oleh anak-anak dan ibu-ibu, tidak boleh pantang. Karena ini hanya tempat kaum laki-laki, para panglima. Kalau zaman ngayau dulu, sebelum mereka pergi mengayau, mereka harus berpantang dan berpuasa dulu di tempat ini. Tapi kalau ini sekarang itu lebih kepada monumen kayak museum lah pakai itu. Kalau zaman dulu tuh hanya orang-orang khusus yang boleh naik ke sana. Di puncak paling atas itulah tempat menyimpan kepala-kepala hasil kayau di situ dan barang-barang keramat. Di situlah tempat nyimpannya. Nah, kalau yang lantai keduanya itu tempat para tetua. Kalau dulu ada panglima, di situlah mereka itu bersemadi. Nah, kalau di bawah ini lebih kepada tempat musyawarah secara umum. Jadi memang biar lebih nampak tradisionalnya begitu. Karena memang dulu orang tua dulu kan memang tidak punya alat untuk membuat kayu persegi seperti sekarang begitu. Kemarin kayak kami buat acara untuk pemilihan dan pelantikan kepala benua di sini bisa karena ramai, bisa nampung banyak. Kalau ini kan sedikit kecil. Sementara kita ada 5 kampung. Kalau 5 kampung 10 perwakilan satu kampung berarti 50. Kalau 50 masuk ke tempat sebesar ini kan tidak cukup. Nah, tapi ini kemarin cukup. Mereka buat burung enggangnya itu menghadap ke sana. Itu menggambarkan bahwa dia merindukan kampung halaman asal-usul nenek moyang yang dari sana. Karena ini kalau dilihat di Tembak Bujur, dia langsung mengarah ke Bung Jagoy. Bung Jagoy itu yang saya bilang tadi di distrik Bau, di daerah Sarawak, Malaysia. Tidak jauh dari sini. Kurang lebih tidak sampai 1 jam kalau pakai kendaraan. Selain rumah adat Boli Panggah Bipokat, di kampung Bungkupua juga terdapat Boli Guna yang sangat sakral. Menurut kepercayaan warga suku Dayak Bidayuh Jagoy, tempat ini sebagai media berkomunikasi dengan para leluhur.
Di dalamnya terdapat serpihan tengkorak dari panglima tertinggi suku Dayak Bidayuh Jagoy. Serpihan tengkorak ini bukan sekedar peninggalan, melainkan simbol keberanian dan kepemimpinan yang diwariskan turun-temurun. Serpihan tengkorak ini terdapat 3 bagian. 2 serpihan lainnya tersimpan sakral di negara Malaysia, yaitu di Bung Jagoy, Kampung Doyoh, Serikin, Sarawak, dan Bung Balata, Kampung Kota Bau, Sarawak. Tengkorak itu tengkorak seorang panglima yang kalah perang dengan suku Dayak Bidayuh Jagoy. Lalu karena atas persetujuan dia sendiri sebagai panglima untuk sanggup menjaga kampung halaman karena dia telah kalah perang, makanya kepalanya diambil. Tengkoraknya kita simpan, kita rawat, kita siapkan setiap ada kegiatan besar, kita juga kasih sajen, atau dalam istilah bahasa Dayak Bidayuhnya kasih makan. Nah, kasih makan karena apa? Karena dia sudah menyerahkan dirinya untuk mengamankan kampung halaman kita, jadi kita juga harus memperlakukannya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama setengahnya itu di Bung Letak, masih ada utuh sekarang. Lalu yang keduanya di Bung Jagoy, lalu yang ketiganya turun ke sini Jagoy Babang, dengan niat dan tujuan yang sama. Jadi sesajen itu tetap seperti itu, sama semua. Warga keturunan Dayak Bidayuh di Kecamatan Jagoy Babang memang memiliki kekerabatan dengan suku Dayak Bidayuh yang tinggal di beberapa kampung yang masuk ke wilayah Sarawak, Malaysia. Warga suku Dayak Bidayuh keturunan dari Kampung Bung Kupua atau Bung Babang di Desa Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, tetap mempertahankan tradisi adat warisan leluhurnya. Setiap tahun di bulan Juni, mereka melaksanakan ritual yang sangat sakral, yaitu Gawia Soa, sebuah upacara adat untuk memohon berkat leluhur, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta mempererat ikatan komunitas. Di tahun 2026, ritual adat Gawia Soa merupakan pelaksanaan untuk ke-186. Bisa diperkirakan, leluhur suku Dayak Bidayuh membangun peradaban di Desa Jagoy Babang selama lebih dari 200-an tahun silam. Ritual ini biasanya juga dihadiri oleh ribuan warga suku Dayak Bidayuh serumpun dari Sarawak, Malaysia. Tercatat, jumlah kunjungan tahun ini mencapai 1.000 lebih. Mereka hadir menyaksikan langsung ritual tahunan, sekaligus menjadi momentum untuk bertemu sanak keluarga, karena masih satu rumpun, meskipun terpisah batas negara Indonesia-Malaysia. Gawia Soa ini merupakan agenda tahunan di Dayak Bidayuh kaum Bijagoy. Itu memang sejak dulu, Pak. Dulu itu dibuat sangat sederhana, jadi masyarakat itu bergotong royong. Yang dulu itu misalnya hasil padinya banyak, jadi masing-masing warga itu membawa padi. Ada yang banyak hasil mungkin peternaknya, bawa ayam, bawa telur, dan lain sebagainya.
tentu itu dimakan bersama dengan buat acara gawe sowa. Jadi masyarakat di sini berkumpul pada hari itu. Dalam acara gawe sowa ini dia mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan hasil tani dan ternaknya. Tema pada tahun ini, tahun 2026 ini, Bipokat melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal. Bipokat itu kalau bahasa Jagonya itu sepakat. Artinya kegiatan yang dilakukan pada saat ini itu merupakan kesepakatan di dalam rapat. Artinya sepakat melestarikan warisan budaya. Budaya kita terkait mungkin baju adat, terus acara adat, dan juga kearifan lokal itu banyak. Masih kita beladang, di masyarakat kita di sini masih beladang dan bersawah. Ya, dampak positifnya ya silaturahmi kita juga tidak terputus walaupun kita dibatasi oleh PLBN Indonesia dan Malaysia, tapi dengan adanya event gawe sawah ini kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita walaupun berada ataupun tinggal di Malaysia. Keturunan suku Dayak Bidayuh Bung Kupuak menetap di beberapa desa di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dan di beberapa kampung di Sarawak, Malaysia. Kini, Desa Jagoi Babang memiliki 3 dusun. Desa ini masuk dalam daftar 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia dan meraih penghargaan sebagai desa wisata terfavorit. Pada waktu itu kami penggalian potensi desa kami adalah alat musik tradisional Silotuang di Kementerian Pendidikan. Nah, setelah itu kami berusaha bagaimana supaya alat musik tradisional Silotuang ini masuk ke museum dan dijadikan miliknya Desa Jagoi untuk yang alat musik tradisional, dan sudah dipatenkan bahwa itu alat musik kami. Lalu kemudian kami mengikuti ajang Pesona Indonesia 2019 terkait dengan rumah adat, dan kami mendapat juara 1 di ajang itu. Itu di tahun 2022 itu kami sampai di 300 besar. Nah, di 300 besar artinya kami masih harus berbenah. Nah, setelah itu kami berbenah, 2 tahun berbenah, apa-apa yang menjadi kekurangan kami, sehingga 2024 kami dapat 50 desa terbaik, desa wisata terbaik Indonesia, dan kami mendapat yang terfavorit waktu itu, dan penerimaannya di Jakarta. Potensi wisata unik dan menarik lainnya adalah adanya alat musik tradisional daerah Kabupaten Bengkayang, yaitu Silotuang. Alat musik yang menghasilkan suara dari getaran bambu saat dipukul ini berasal dari Desa Jagoi Babang. Alat musik tradisional ini kerap digunakan pada acara hiburan, serta menjadi pengiring ritual upacara adat yang disertai dengan pertunjukan tari-tarian dan syair, serta sudah digunakan oleh masyarakat Jagoi sejak zaman nenek moyang. Sejak tahun 2018, alat musik Silotuang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi mereka datang ke sini, kita ajak naik ke kampung budaya, lalu kemudian kita perkenalkan rumah adat khas suku Bidayuhnya, lalu kemudian
kita mengenalkan alat musik tradisional dengan pakaian daerah kami. Lalu setelah itu kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan kami, kerajinan tangan bidai biasanya yang menjadi pesonanya di desa kami. Hambatan kami sebenarnya sekarang itu adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia, kami kesulitan anak-anak yang mau membantu kami dalam pengembangan di kampung budaya. Tetapi kami sedang berusaha bagaimana nilai jual daripada kampung budaya itu menghasilkan pendapatan nanti yang membantu anak-anak muda yang bergabung di situ. Kampung Budaya Bung Kupua perlahan terus dibenahi dan dikembangkan sebagai epicentrum pelaksanaan ritual dan berbagai event budaya yang syarat kearifan lokal. Hal ini bertujuan agar memiliki dampak multiplier efek bagi seluruh masyarakat serta komitmen untuk menjaga warisan budaya leluhur. Alasan yang paling kuat karena di situ tempat lahirnya Bidayuh yang khususnya di wilayah Jagoi Babang. Di situ lahirnya budaya kami dan di situ lahirnya peradaban kami awal mulanya Bidayuh Jagoi yang di Jagoi Babang sendiri. Maka kampung budaya memang harus kami pertahankan. Karena kalau tidak dijaga, kalau tidak dikembangkan, saya khawatir nanti lalu ditebang tanam sawit habis hutan. Nah, itu yang menjadi semangat saya menjaga hutannya itu sendiri. Karena lahirnya Bidayuh Jagoi itu ada di kampung budaya. Warga suku Dayak Bidayuh di Kabupaten Bengkayang kini hidup dengan semangat baru. Namun, mereka tetap menjaga akar budaya dan terus menulis sejarahnya.